Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Boleh ditayangkan Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Bisa? Ya, oke. Mari kita akan baca bersama-sama dari Wahyu 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Kita akan baca secara bertanggapan. Saya akan membacakan di dalam ayat yang ganjil dan Anda sekalian ayat yang kedua. Demikian sampai dengan ayat yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Dan engkau telah sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sebab itu ingatlah, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di dalam Firdaus Allah. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang diberikan kepada saya adalah movable. Ya, movable itu punya arti bermacam-macam. Artinya bergerak maju atau bisa dipindahkan dari tempat yang satu dengan tempat yang lain. Deskripsi yang diberikan majelis dan hamba Tuhan kepada saya adalah supaya melalui firman Tuhan ini kasih jemaat itu semakin meningkat, kasih jemaat itu semakin maju dan lain sebagainya. Mari kita akan belajar bersama-sama kenapa kok diberikan di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Saudara, kita akan melihat latar belakang dari penulisan ini. Yang pertama adalah kota Efesus. Kota Efesus adalah kota yang terbesar di Asia Kecil dengan penduduknya 225 ribu, ya, 225 ribu ya, betul ya? Kalau Pondok Chandra ini berapa cuma penduduknya? Tetapi tidak mungkin itu jemaat di Efesus jumlahnya 225 ribu, benar? Kalau seluruh penduduk itu 225 ribu, pasti jemaatnya, meskipun dikatakan jemaat Efesus adalah jemaat yang besar, tapi tidak mungkin sebanyak itu. Karena kota Efesus ya merupakan kota administratif daripada Romawi ya. Kota dagang dan pelabuhan seperti Surabaya ini. Ya, sungguh sangat luar biasa. Disebut juga kota penjaga kuil ya. Sebab di sana ada penyembahan daripada dewa Aphrodite. Dewa Aphrodite itu juga disebut Dewi ya, bukan dewa tapi Dewi. Dewi Diana atau Dewi Hawa Nafsu. Anda bisa lihat nanti ya, Kisah Para Rasul 19 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Dan ini merupakan sumber ekonomi yang besar. Tempat pemujaan kaisar ya, kota Efesus sangat luar biasa. Kemudian yang menjadi pusat PI Rasul Paulus. Dan jemaat di dalam Efesus ini adalah jemaat yang sangat luar biasa.
karena dilayani oleh tokoh-tokoh Alkitab pada waktu itu. Ada Paulus, ada Timotius, ya, yang masih sikya, gitu ya, masih anak-anak, yang mukanya merah-merah, ya, kayak tomat atau kayak apa, apel begitu ya. Kemudian merasa apa, nervous, karena dia masih muda, karena itu dia sakit. Sakit apa? Sakit perut, ya, sakit perut, lambung. Biasanya orang stres itu sakit apa? Lambung. Lambung bukan hanya karena terlambat makan, tetapi karena stres. Juga dilayani oleh Apolos. Apolos itu orang yang lihai, fasih dalam pidato, bahasanya luar biasa, tetapi dia adalah murid daripada Aquila dan Priscilla, ya. Meskipun dia hebat di dalam zaman itu, orang pintar pun merasa rendah hati, ya, mau belajar kepada orang lain. Kalau kita sekarang kalau sudah bisa bilang siapa ngana, siapa kita, gitu ya. Nah, saudara, kemudian penerima surat ini adalah gereja di Asia Kecil, Turki sekarang. Orang Indonesia sudah mulai berubah, ya. Indonesia mulai berubah, kenapa? Dulu paling suka itu film apa? Film apa? Silat, India, ya. Paling hebat tuh India, terus hari-hari India. Kemudian berubah menjadi film apa? Korea, ya. Sampai sekarang itu masih banyak yang Korea. Tapi sekarang sudah beralih. Film apa? Turki, ya. Film Turki itu, ya. Nah, saudara, itulah yang terjadi. Kemudian, ya, surat ini diberikan kepada mereka yang ada di sana supaya apa? Memelihara iman, karena banyak tantangan, penindasan dan penganiayaan. Kita sadar enggak sebetulnya kita itu dalam penganiayaan secara psikis, meskipun itu tidak secara fisik. Banyak sekali mengalami penganiayaan. Kemudian saudara, penulis surat ini adalah, ada yang boleh bantu saya? Siapa? Dea, boleh, can you help me? Siapa? Maaf, Yohanes, ya. Yohanes, ya. Yohanes itu waktu itu ditangkap dan kemudian diungsikan di Pulau Patmos, dan kemudian dia melihat penglihatan ini, ya, penglihatan, dan dia kemudian menulis surat Wahyu. Saudara, kenapa dikatakan Wahyu? Ada yang namanya Wahyu? Mahasiswa kami, alumni, yaitu beberapa waktu yang lalu itu meninggal karena kena kanker, itu namanya Wahyu, ya. Saudara, Wahyu itu artinya adalah peringatan, ya. Nih kalau Yohanes ada di Patmos, ya, kemudian dia melihat penglihatan. Nah, Patmos itu adalah kota yang terpencil, sepi. Kalau sekarang apa? Nusa Kambangan. Siapa itu yang barusan ditangkap itu, ya? Ya itu, ya, sudah 2 kali ditangkap. Di penjara pun bisa melakukan pengedaran narkoba, ya, makanya ditaruh di sana supaya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saudara, Wahyu itu adalah satu peringatan, ya, pemberitahuan, penunjukan Allah untuk memberitahukan kepada manusia apa yang manusia tidak tahu kalau bukan diberitahu oleh Allah itu, ya. Kecuali kalau Allah memberitahukan baru itu tahu, ya. Kenapa disebut wahyu? Karena Allah menunjukkan kepada manusia segala sesuatu yang akan terjadi. Kalau orang Jawa itu biasanya yang mereka belum percaya itu mengatakan apa? Wangsit. Boleh menolong saya, apa itu wangsit, ya? Yang Jawa asli di mana? Ya, nggak ada yang Jawa asli di sini. Ini pengalijuk, ya. Orang Jawa, meskipun Anda itu Jawesen itulah, ya, tenglang nek peteng ilang gitu, ya. Tapi lahir di mana? Lahir di Jawa.
orang Jawa gitu ya. Saya bukan menyebut suku loh ya. Jawa. Itu wangsit. Wangsit itu ada diberikan kepada seseorang untuk bisa melihat apa yang akan terjadi. Nah, wahyu itu juga demikian yang diberikan oleh Allah kepada Yohanes. Saudara, supaya apa? Supaya jemaat di dalam Efesus itu sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Nah, jemaat di dalam Efesus ini merupakan jemaat yang sangat luar biasa. Dan kita akan belajar beberapa hal di sini. Ya, beberapa hal di sini. Karena apa? Jemaat di dalam Efesus mempunyai satu kemampuan kerohanian yang sangat luar biasa. Dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bukan seperti bangsa di Niniwe yang tidak tahu melakukan apa yang dilakukan sebelah kanan, sebelah kiri juga nggak tahu. Ya, saya beberapa kali itu punya mahasiswa yang tidak tahu kanan dan kiri. Ya, saya dibonceng kanan, dia beloknya kiri. Dia bilang kiri, dia belok kanan. Duh, gimana sih ini? Sehingga satu kali kalau saya bilang belok kanan itu saya tepuk ini loh apa? Bahunya, baru dia tahu. Ini beberapa, maaf ya, Jerlin pernah weekend di sini kalau nggak salah. Masih ingat? Ya, masih ingat enggak? Wah, sudah lupa nih. Ya, Jerlin, itu salah satunya Jerlin, dia orang Batak ya. Ya, pegang, sama itu yang biasa ngantar saya itu Erwin. Win kanan, Win, ya ampun, kalau setiren kemudian dia salah itu bahaya. Nah, karena itu Tuhan mengajarkan di sini yaitu tentang hal-hal yang harus dilakukan. Ya, ada beberapa hal yang kita pelajari dalam Alkitab ini. Tuhan katakan, aku tahu di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Aku tahu, saudara, dalam hal ini kebenaran rangkap yang dikatakan oleh Allah. Allah tahu pekerjaannya. Allah memuji Allah memuji jemaat Efesus. Ketekunan, kerajinan mereka. Tetapi kemudian yang kedua, Allah juga mencela. Pernah enggak Sanda dikatakan begini ya? Aduh, ibu itu pinter sekali. Tapi, kalau sudah ngomong begitu bagaimana? Tapi, ya semuanya dipuji luar biasa, tapi dengan kata-kata, tapi maka semua yang di atas itu, pujian itu akan menjadi hilang. Ya, di sini Tuhan itu memuji kerajinan Efesus, jemaat Efesus, jerih payah mereka. Mereka itu berkembang, ya, berkembang, jemaatnya berkembang, maju gitu ya. Dan saya harap ini nanti berikutnya, dan saya harapan itu tahun depan itu semuanya penuh seperti beberapa tahun yang lalu itu ya. Amin. Sampai ratusan begitu loh ya. Ya. Maju. Nah, oleh karena itu apa? Mereka berjerih payah untuk mengembangkan jemaat Efesus dengan ide-ide, dengan usaha-usaha yang sangat luar biasa. Ya, mempunyai kasih dan pengabdian kepada Tuhan. Tadi nas pembimbing di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, segala jerih payah itu tidak sia-sia. Karena itu, maaf, mari waktu kita mendengarkan firman Tuhan ini, masing-masing juga termasuk saya, self-correct. Koreksi diri sendiri, apakah saya seperti itu ataukah tidak. Saudara, Allah memuji ketekunan mereka. Mereka tidak pernah putus asa, terus-menerus berusaha untuk melakukan hal yang baik. Mempertahankan iman mereka kepada Kristus, meskipun mereka mengalami aniaya dan penyiksaan. Mereka sangat menderita di dalam penderitaan, tetapi mereka mempertahankan iman. Sehingga Tuhan memuji mereka. Tapi pujian itu kemudian berubah menjadi celaan. Karena satu peringatan, ya, mereka berkembang, tetapi ternyata itu semu, kamuflase, ya. Sebab
segala aktivitas yang mereka lakukan, segala sesuatu yang mereka rencanakan, segala sesuatu yang mereka kerjakan, tetapi tidak menghasilkan kasih lebih besar kepada Allah. Ya, mereka lupa Allah. Kasih mereka menjadi luntur. Mereka melihat diri mereka sendiri, ego mereka sendiri, ya. Sekalipun mereka tahu bahwa iman, pengharapan dan kasih yang paling besar apa? Kasih. Tetapi justru kasih itu menjadi luntur dan mereka jatuh. Saudara, jemaat harus memiliki kasih yang mendalam. Kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang murni kepada Tuhan, kasih yang tulus. Pengabdiannya itu akan menjadi ikhlas tanpa pamrih. Motivasi di dalam melakukan segala sesuatu itu adalah murni. Bahkan dikatakan mereka sabar terhadap guru-guru palsu. Tahu pengajaran mereka, tapi mereka sabar menegur dan lain sebagainya. Mereka tahu doktrin, tahu teologi yang benar, tahu kebenaran Allah, tetapi semuanya hanya memuaskan jiwa mereka. Perasaan mereka disenangkan, tapi mereka tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena itu dilakukan oleh sesuatu yang rutinitas. Saudara, pada saat pendeta Samadaya menulis surat, ya, saya sudah diplot itu sudah tahun yang lalu gitu ya. Tapi suratnya 2 bulan yang lalu. Masih ingat Pak Pendeta tanggal berapa surat dikirim sama saya? 28 Agustus, ya, berarti 2 bulan yang lalu. Saudara, begitu saya membaca nas ini, bukankah ini seringkali kita telah mendengarkannya? Bahkan saya masih ingat penginjil Vincent Apin pergi ke Palopo juga melakukan khotbah dengan nats yang sama. Saudara, kalau itu rutinitas itu baik. Rutinitas itu mengajar kepada kita untuk disiplin. Tetapi rutinitas itu sangat berbahaya. Di dalam kehidupan kita hari lepas hari kita juga melakukan rutinitas, bukan? Benar? Ya, yang sudah punya cucu angkat tangan. Ya, punya cucu angkat tangan, mulai bangun tidur ya. Ya, yang belum punya cucu biasanya menyediakan segala sesuatu untuk suami mau kerja dan anak-anak untuk sekolah untuk kuliah. Yang sudah menikah sekarang yang disiapkan semuanya cucu. Kemudian papahnya mulai apa? Duduk, minum atau tanya, "Ma, kopiku mana? Sarapanku mana?" Ya toh? Sudah itu mengantar anak sekolah. Rutinitas itu bagus. Tapi esensi daripada apa yang kita lakukan itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Pada waktu pacaran, ya, cinta menggebu-gebu, menikah, ya, luar biasa. Ini ada Ius enggak? Ada Adrian enggak yang mau diberkati? Oh, ada di atas, ya. Oh, lomba lari, ya. Saya katakan yang baru menikah biasanya menikah tahun pertama dan tahun kedua itu rawan. Memang lagi honeymoon, tapi itu rawan seperti kertas. Itu rawan apa? Rawan masalah, cepat sobek. Karena apa? Karena perbedaan yang luar biasa, sangat mengasihi dan lain sebagainya. Ya, kemudian rawan kedua umur berapa? Pernikahan umur berapa? Halo? Masih ingat enggak yang udah menikah lama? Umur 8 tahun. Pernikahan 8 tahun itu rawan. Kemudian rawan ketiga itu umur 15. Ya, pernikahan ke-15 itu hati-hati. Kenapa? Puber itu ya, puber kedua. Karena itu banyak kemudian perpecahan terjadi karena umur-umur yang sudah pernikahan lama.
Saudara, sama dengan pada waktu kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan. Itu kasih yang menggebu-gebu gitu ya. Wah, luar biasa, semua kegiatan semuanya ikut, semua menggebu-gebu. Tapi lama-lama menjadi luntur. Saya tidak mau tanya deh, Anda menikah sudah berapa tahun? Anda jawab sendiri. Kalau saya tanya, bagaimana pernikahan Anda? Luar biasa atau luar binasa? Saudara, saya melayani puluhan tahun. Jemaat yang saya katakan, Ibu ini gimana sih? Kok suaminya ditinggal terus? Kamu kok ngomong cucu terus yang berjauhan? Kalau ngomong cucu satu rumah masih berbeda ya. Ini berjauhan. Kenapa? Sudah biasa Bu. Hati-hati. Saudara, saya tidak tahu. Kasih Anda kepada pasangan, kasih Anda kepada anak-anak. Apakah kasih itu semakin hari semakin besar atau semakin luntur? Karena itu saudara, kenapa terjadi perceraian, kenapa terjadi perselingkuhan? Karena kasih itu mulai luntur dan mulai pecah. Pada saat kasih itu hilang daripada kehidupan kita, maka hubungan itu sebenarnya sudah tidak wajar lagi. Ya. Gimana istrimu? Biasa. Hati-hati. Saudara, rutinitas itu adalah baik. Tetapi bahaya kalau esensi itu hilang. Ibadah kita jangan sampai merupakan ibadah yang rutinitas. Ya, saya kan hamba Tuhan. Jujur saudara, pada saat mempersiapkan firman Tuhan ini, 2 bulan saya persiapkan. Setiap hari saya baca, setiap hari saya renungkan, menegur diri saya sendiri. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai dosen, bangun pagi ya, jam 3 saya sudah berdoa baca firman Tuhan. Jam 4:30 itu saya mesti keliling cek anak-anak sudah bangun atau belum. Ya, kemudian 5:30 mereka kerja praktis, mereka minta Bu sapu, Bu sabit, Bu sabun dan lain sebagainya. Itu mengatur kebersihan seluruh kampus. Kemudian jam 8, sekarang jam 8 dosen juga tetap harus absen ya. Ngantor jam 8 sampai jam 1 siang itu untuk dosen. Ya, untuk karyawan sampai 4:30. Rutinitas. Kemudian saya berpikir, ada yang cuma datang, absen, langsung pulang. Nanti waktu jam mengajar. Saya bertanya kepada diri saya sendiri, apakah ini yang saya lakukan? Apakah saya benar-benar mengasihi Tuhan dan mengerjakan itu dengan hati yang tulus? Dengan motif yang benar untuk memuliakan Tuhan. Karena akan mempersiapkan calon-calon hamba Tuhan, calon guru-guru Kristen untuk melakukan segala sesuatu di dalam dunia ini. Saudara, bagaimana dengan saya dan Anda? Rutinitas, saya harus ke gereja. Saya harus mempersiapkan pelayanan karena saya pendeta, saya karena penginjil. Saya harus melayani karena saya majelis. Saya harus melakukan pembesukan karena itu tugas yang diberikan oleh gereja. Saya harus datang ke gereja pada hari Minggu karena saya ini adalah anggota jemaat. Tetapi apakah esensi daripada ibadah kita? Saudara, kalau Anda membaca di dalam Yohanes pasal yang keempat, pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Ya, Yohanes 4 itu menjadi fondasi dari menjadi penelitian saya, baik membuat tesis maupun mendisertasi. Ya. Tuhan berbicara kepada perempuan Samaria ini. Dan perempuan Samaria ini adalah perempuan yang berdosa. Dia mengatakan, kami nenek moyang itu menyembahnya di mana? Di gunung Gerizim. Orang Yahudi punya bait Allah, menyembah Tuhan itu di bait Allah.
yang ada di dalam Yerusalem. Jadi image daripada perempuan ini, Gerizim itu adalah tempat untuk menyembah Allah. Sementara yang lain itu bait Allah, itu adalah tempat untuk menyembah Allah, yaitu tempat kehadiran Allah. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Pada saatnya orang tidak akan menyembah kepada di gunung Gerizim atau kepada di bait Allah, tetapi kepada di Dia. Saudara, apakah penyembahan kita, kehadiran kita, Allah hadir di tempat ibadah ini? Seringkali kita tidak menyadari. Seringkali hanya rutinitas kita datang untuk menyembah Tuhan. Karena itu mari kita berpikir dan melihat, saudara. Jangan sampai semuanya itu bersifat sementara untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi kita tidak memiliki kasih yang lebih besar dan berdampak lebih besar untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita semuanya. Kita stagnat, diam di tempat. Bukan karena ibadahnya banyak orang, bukan karena ibadahnya ramai, ya, dengan sorak-sorak pujian. Tetapi kalau itu tidak ada kasih yang tulus, kasih yang besar, kasih yang sungguh-sungguh kepada Kristus, maka semuanya itu akan sia-sia. Karena saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, jemaat Efesus tahu doktrin yang luar biasa. Sehingga mereka apa? Memiliki sikap hati-hati yang seringkali ada di dalam diri saya dan Anda. Yang pertama adalah sikap suka mencela. Tanpa sadar kita suka mencela. Kita tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh orang lain dan lain sebagainya. Sehingga mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Kasih yang Tuhan berikan. Saudara, kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Sehingga di dalam Yohanes 3 ayat 16 apa yang dikatakan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia rela meninggalkan tahtanya, meninggalkan kemuliaannya, meninggalkan kehormatannya, meninggalkan haknya untuk menjadi manusia yang lemah, yang terbatas, mengalami penderitaan, mengalami siksaan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kasihnya kepada kita. Saudara, kasih itu harus semakin hari semakin besar. Kita yang punya keluarga itu harus memelihara kasih itu sampai Tuhan memanggil. Amin. Jangan sampai kasih itu menjadi luntur. Seringkali situasi dan kondisi itu menyebabkan kita itu luntur kasih kita kepada keluarga. Demikian juga dengan ibadah kita di dalam Tuhan. Kasih kita menjadi luntur, semuanya kita lakukan, kegiatan segala macam itu kita lakukan. Tapi kita tidak memiliki kasih yang murni, kasih yang tulus. Karena semuanya hanya rutinitas. Esensi daripada kasih itu harus kita kembangkan, harus kita perjuangkan. Tidak sekedar kalau di dalam menjadi orang percaya, dibaptis, menjadi anggota, sudah titik, tidak. Tetapi kasih itu terus menerus menggebu. Seperti keluarga, pacaran, menikah dan sudah selesai, tidak. Tetapi pernikahan itu harus diperjuangkan sampai akhir hayat. Bagaimana dengan saya dan Anda? Saudara, karena itu Tuhan mengatakan, aku akan datang. Aku akan datang itu Tuhan akan datang menjadi hakim. Ya, menjadi hakim daripada kehidupan manusia. Ya. Jadi hakim. Karena apa? Ya. Jemaat Efesus tidak suka dengan pengajaran siapa? Nikolaus. Nikolaus itu mengajarkan apa yang dilakukan oleh tubuh itu tidak berpengaruh oleh keselamatan. Jadi orang melakukan dosa tidak berpengaruh kepada keselamatan. Bahaya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20
20. Boleh minta tolong pendeta Samadaya untuk membacakannya. Kita seringkali tidak sadar, saudara, bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Aku tidak tahu atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah dengan tubuhmu, karena tubuhmu itu adalah bait Allah. Tapi seringkali kita tidak menjaga tubuh kita, tidak menjaga pola kesehatan kita. Kami punya program ya untuk menguruskan itu mahasiswa yang gendut-gendut gitu ya. Ya. Pengalaman, ada hamba Tuhan itu yang di GKA Probolinggo, maaf, juga hamba Tuhan kita juga di sini kan. Siapa? Tras ya. Itu 100 lebih. Ya. Tidak bisa menjaga. Saya kemarin marah itu mahasiswa yang SG saya. Itu namanya kemarin Pak Asyong tanya, "Bu, siapa itu yang tukang makan?" gitu ya. Saya juga malu itu. Golojo kalau orang Manado bilang, itu saya loh. Nggak bisa tahan. Terus belanja makan. Padahal itu sudah ada larangan. Saya bilang makan baik-baik kalau di kampus. Nggak boleh beli keluar. Tapi tadi malam saya juga ditegur. Tolong ibu bapak asrama diperhatikan. Masih ada mahasiswa yang COD makanan dari luar. Saudara, itu untuk diri kita. Untuk Allah. Tadi lagu apa? Hidupku adalah milikmu. Syukur kita ini milik Tuhan. Benarkah kita milik Tuhan? Kalau milik Tuhan, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan dengan hidupmu. Muliakan Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan kita sembrono dalam hal ini. Ya, kemudian apa? Tuhan mengatakan, siapa menang akan kuberikan makan daripada pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu ada di Taman Eden. Itu di tengah-tengah ada 2. 1 pengetahuan baik dan jahat. 2 pohon kehidupan. Pengetahuan baik dan jahat itu sudah dimakan oleh Adam dan Hawa. Dan pohon kehidupan itu dijaga oleh kerub, yaitu malaikat Tuhan. Kenapa dikatakan siapa menang akan makan buah kehidupan? Artinya bagian penggenapan hidup yang kekal, pohon yang di Taman Firdaus itu akan diberikan kepada mereka yang menang di dalam Kristus. Saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Ya. Tuhan mengatakan kalau tidak, dikatakan bertobatlah ya. Kalau tidak bertobat, aku akan apa? Jika tidak bertobat, aku akan mengambil kaki dian. Kaki dian itu apa? Tempat, kan biasanya ada 7 itu ya, lilin, ya, itu tempat terang. Kalau terang itu diambil, yang terjadi apa? Kegelapan. Kalau terang orang Kristen itu diambil, maka orang Kristen tidak punya lagi kesempatan untuk menjadi terang. Menjadi contoh, menjadi terang. Karena itu Tuhan mengatakan, hendaklah engkau menjadi garam dan terang. Itu dalam Matius pasal yang 5. Diambil artinya apa? Enggak ada gunanya. Kamu gelap kok. Ya. Bukankah kita seringkali itu bukan menjadi terang, tapi justru kita jatuh di dalam gelap. Kita bukan menjadi garam, tetapi garam itu menjadi tawar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu bertobatlah. Mengapa mereka disuruh bertobat? Karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Saudara, kasih adalah dasar daripada segala sesuatu untuk melakukan segala sesuatu. Kasih juga dasar di dalam pernikahan
Kristen. Kasih juga dasar Anda datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau kasih itu menjadi luntur, kasih itu menjadi hilang, maka terjadi sia-sia. Pernikahan itu terjadi perselingkuhan dan kemudian perceraian dan lain sebagainya. Ya, rumput tetangga lebih hijau. Karena apa? Karena kasih itu sudah mulai luntur. Kasih itu mulai luntur. Saudara, karena rutinitas kadang-kadang kita itu ya udah biasa-biasa aja. Ya udah setiap hari lihat suamiku gitu, lihat istriku begitu, anak-anaknya begitu. Saudara, karena kasih mulai luntur. Kasih dasar segala sesuatu. Mereka harus bertobat kembali kepada kasih yang mula-mula. Kasih Allah yang luar biasa yang diberikan itu harus terus bertumbuh di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasih itu harus bergerak maju, melebihi daripada segala sesuatu. Ya, kalau orang tua melihat anaknya sakit, kadang-kadang kita menangis mengatakan apa? Halo, yang punya anak kecil kalau anaknya sakit terus apa yang Anda lakukan? Sakit aja, biar no kamu, mati aja. Begitu? Bukan kan? Apa yang dilakukan? Oh Tuhan, kalau bisa saya aja yang sakit, jangan anak saya. Karena apa? Karena kasih, saudara. Ya, karena kasih. Tapi kasih itu bisa menjadi bumerang kalau itu sudah hilang di dalam kehidupan kita. Kasih kita mendorong kita untuk menjadi lebih baik, melayani lebih baik. Ya, Tuhan itu memberikan kesempatan demi kesempatan untuk kita maju dengan sungguh-sungguh, tidak stagnan, tidak berhenti di tempat. Ibadah bukan tergantung daripada luar biasanya ibadah itu, luar biasanya musik yang dikerjakan, luar biasanya antusiasnya pada jemaat untuk memuji Tuhan. Ya. Bukan luar biasanya mereka puluhan ribu yang datang. Tapi kalau kasih mereka itu tidak ada, itu kamu flase. Hanya di luar saja. Karena itu saudara, di dalam Matius 5 ayat yang ke-20 Tuhan mengatakan, maka aku berkata kepadamu, jika keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Farisi dan orang Saduki, maka semuanya itu akan sia-sia. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Saudara, kalau kasih kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah tidak melebihi daripada orang yang belum percaya. Ya maaf, kalau orang Islam itu apa? Sembahyang 5 waktu begitu ya. Melakukan amal supaya mereka apa? Selamat. Tapi kita itu sudah mendapatkan keselamatan. Seharusnya jauh lebih baik daripada mereka. Mari kita koreksi. Saudara, kita belajar terus untuk hidup melebihi orang lain karena kita sudah percaya kepada Kristus. Tuhan mengajar kita bergerak maju ke depan, menjadi saksi sehingga banyak jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Kita mengerjakan segala sesuatu. Anda mungkin terima tamu di depan, Anda mungkin hanya menjalankan fungsi kolektor, ya. Tapi hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sekalipun itu kecil, tetapi di hadapan Tuhan tidak sia-sia. Bukan saya karena ada tugas saya sudah datang pagi-pagi. Karena tugas, bukan karena kasih kita kepada Kristus. Ya. Kasih kita harus bergerak maju dengan cepat. Jangan lambat. Manusia kan punya tendensi apa? Lambat-lambat toh. Selon-lon syukur kelakon. Dulu orang Jawa begitu. Kalau sekarang lon-lon syukur kelakon, mati dia. Iya toh? Apalagi di kota besar. Semuanya itu apa? Serba cepat. Ya. Karena itu mari kita cepat mengambil kesempatan untuk melayani Tuhan.
cepat untuk menumbuhkan kasih kita, motif kita di dalam Tuhan. Maju di dalam pertumbuhan rohani. Bukan cuma jasmani. Kegiatan segala sesuatu itu, lakukan itu untuk Kristus, kasihmu kepada Allah. Bukan karena itu tugas. Saya baca toh, karena mau Natalan toh, minggu ini siapa? Kaum wanita, kaum pria, sekolah minggu, bukan umum dan lain sebagainya. Lakukan itu untuk Kristus. Bukan untuk nanti, ini untuk kegiatan Natal. No. Lakukan itu untuk Kristus, kemuliaan bagi nama Dia. Itu yang selalu saya anukan. Saudara, maju dalam Kristus, baik kualitas maupun kuantitas. Kalau kualitas itu baik, maka itu orang akan mencari. Ya. Bukan diam, tidak. Kualitas baik. Kalau Anda misalnya jualan atau misalnya punya usaha dan lain sebagainya, kalau itu kualitas baik, itu orang akan mencari. Saudara, kualitas kita di hadapan Tuhan itu menentukan di dalam Tuhan. Mari kita maju dengan iman yang kokoh bersama dengan Tuhan. Saudara, tidak gampang kita itu berjalan ya. Berjalan di dalam Tuhan itu tidak gampang karena banyak tantangan yang saya katakan tadi itu ya. Maju dalam kualitas dan kuantitas. Iman yang kokoh bersama Tuhan. Bergerak ke arah Kristus. Terus bertumbuh. Karena Kristus merancang kehidupan kita itu bergerak maju. Bukan diam. Ya kan itu ada yang barang siapa mengikut aku dia harus mengikul salib. Barang siapa mengikut aku dia harus berjalan ke belakang, tidak boleh menoleh berjalan ke depan, tidak boleh menoleh ke belakang, mengikut Kristus. Tuhan tidak menghendaki kita itu berdiri, berdiam di tempat, enggak. Tapi maju, bergerak ke depan. Ya. Maju menentukan arah. Arahnya kemana? Arah untuk kemuliaan dan hormat bagi Kristus. Arah yang tetap. Tujuan yang tetap. Ya. Lalu pertanyaannya, mau dibawa kemana ini gereja kita? Ya. Hamba Tuhan termasuk saya di dalamnya, pendeta sama, penginjil Vika, penginjil Vincent, penginjil Vian, dan juga saudari Dea. Mau dibawa kemana gereja kita? Mau dibawa kemana? Bukan gedungnya yang diangkat-angkat gitu ya, kayak keong gitu, enggak. Tapi kita jemaatnya mau dibawa kemana? Mengenal Kristus lebih dalam atau tinggal di tempat? Mari saudara, kita bergerak maju dengan satu tujuan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Kristus. Bukan diam di tempat. Segala aktivitas, segala kerjaan, segala sesuatu yang kita kerjakan. Kerjakan karena itu kita mencintai Tuhan lebih hari lebih besar. Ya. Nanti kalau kita dipanggil oleh Tuhan masanya, semuanya itu iman kita hilang. Pengharapan kita sudah hilang. Tapi kasih itu akan tetap. Bagaimana kasih saya dengan Anda? Apakah seperti jemaat di Efesus yang kehilangan kasih yang mula-mula? Saudara, mari kasih kita baik di dalam keluarga kita. Ya, jangan sampai pernikahan kita puluhan tahun itu kasih itu menjadi luntur, hilang. Dan sehingga apa? Ya udah pernikahannya biasa-biasa aja. Begitu aja. Saudara, karena firman Tuhan ini mendorong saya dan Anda untuk memiliki kasih yang lebih besar. Kegiatan, ide-ide, segala sesuatu yang kita lakukan. Lakukan untuk Tuhan. Bergerak maju ke depan bersama dengan Tuhan. Ya ingat, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan kalau toh kita jatuh, kita tidak akan tergeletak. Karena Tuhan itu menopang kita semuanya. Karena firman Tuhan ini mendorong saya dan Anda. Jangan seperti jemaat di Efesus.
tapi kita bergerak maju, memikirkan, merancangkan tujuan kita ke depan. Ya, saya mendapatkan jadwal khotbah untuk tahun depan, ya, itu sudah dikembalikan, ya, bukan akan dibuat 2 kali, tidak. Itu dikembalikan ibadah dua kali. Karena sebelum COVID kan kita ibadah dua kali. Saudara, zaman ini banyak orang yang luntur kasihnya. Lebih banyak ibadah apa? Online. Lupa bahwa ada tempat untuk menikmati kehadiran Tuhan dan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Mohon kesediaan daripada saudari Dea untuk memimpin dalam doa.